Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kembali pembahasan kita, yakni Kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah karangan Syekh Muhammad bin Dawud As-Sinhaji rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita telah selesai membahas tentang maf'ul mutlak atau masdar. Sekarang kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yakni babu dzarfiz zamani wa dzarfil makan. Bab tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Nah, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dzaraf zaman atau dzaraf makan ini bisa juga disebut sebagai maf'ulun fih. Maf'ulun fih. Nah, kalau dalam bahasa kita ya, dzarfu zaman dan dzarfu makan ini merupakan keterangan. Kata keterangan tempat atau keterangan waktu. Dzarfu zaman keterangan waktu, dzarful makan keterangan tempat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu dzarfiz zamani wa dzarfil makan. Bab tentang dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dzarfuz zamani huwa ismuz zamanil mansubu bi taqdiri fi. Penulis mengatakan dzaraf zaman ya, yang dimaksud dzaraf zaman itu adalah isim zaman. Isim zaman dalam artian kata, yakni suatu isim yang mengandung makna waktu. Isim yang mengandung makna waktu. Jadi syarat dzaraf yang pertama adalah dia berupa isim zaman. Al-mansubu yang i'rabnya itu mansub. Nah, i'rabnya itu mansub. Jadi syarat kedua itu dia mansub. Nah, jadi dzaraf zaman itu tidak berupa fi'il, tidak berupa huruf, tetapi berupa isim, dan dia itu mansub, bukan marfu, bukan majrur, tetapi mansub bitakdiri fi, dengan takdir fi. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa mengkira-kirakan bahwa ada huruf fi di situ. Nah, kita akan praktek nanti. Jadi ini dulu yang perlu kita pahami teman-teman, diingat-ingat, yakni dzaraf zaman adalah isim zaman yang mansub dengan takdir fi, dengan dikira-kirakan gitu, dikira-kirakan bahwa ada huruf fi yang masuk ke dalamnya. Kita contohkan. Nahwu. Di sini penulis mengatakan contohnya, nahwu contoh al-yauma. Al-yauma. Ini isim mansub, ya kan, mansub tanda nasab dengan fathah. Ini bisa jadi dzaraf zaman. Wal lailata wa gudwatan wa bukrotan wa saharon wa godan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma'asbaha dzalika. Nah, ini isim-isim ini, lailatan, gudwatan, bukrotan, saharon, godan, ini semuanya kata-kata yang mengandung makna zaman, mengandung makna waktu. Nah, ini semuanya bisa menjadi dzaraf zaman. Nah, saya contohkan gini, misalnya gini. Saya contohkan misalnya suatu jumlahnya jumlah fi'liyah, misal. Jumlah fi'liyah gini. Akulu as-samaka. As-samaka. Saya memakan ikan. Akulu as-samaka. Saya memakan ikan. As-samaka sebagai maf'ulun bih. Nah, ini kalau kita datangkan dia dzaraf zaman, misalnya apa? Misalnya gini. Al-lailata. Al-lailata. Nah, contohnya sudah ada di sini, yakni aqulus samaka al-lailata. Nah, gitu. Alif lam. Jadi saya memakan ikan al-lailata pada
malam hari. Nah, al-lailata ini sebagai dzaraf zaman. Kenapa bisa ini isim? Ya, isim enggak? Isim. Kenapa bisa isim? Bisa kemasukan alif lam, ya kan sudah kita bahas tanda isim. Kemudian dia bermakna zaman. Bermakna zaman. Iya, mansub enggak? Mansub. Nah, kita mansubkan. Bitakdiri fi. Bisa enggak dikira-kirakan ada huruf fi ada huruf fi sebelumnya? Bisa. Jadi kalau gini, aku samaka lailata itu sama aja kita mengatakan aku samaka fil lailati. Nah, fi lailati. Saya memakan ikan fil lailati pada malam hari. Gitu maksudnya. Jadi sebelum kata keterangan atau dzaraf ini itu bisa kita kira-kirakan ada huruf fi yang dibuang di sini sebenarnya. Fi gitu. Contoh, al yauma akmaltu lakum dinakum gitu. Di situ kenapa tiba-tiba al yauma? Kenapa mansub? Karena sebagai dzaraf zaman. Jadi ini kan ayat terakhir ya, ketika Rasul sedang berkhutbah ya. Haji wada kalau saya nggak salah. Nah, jadi pada ayat tersebut itu sebenarnya gini, ya meskipun kita nggak boleh merubah Al-Quran, tapi maksudnya al-yauma akmaltu lakum dinakum itu sebenarnya bisa kita takdirkan fil yaumi, yani pada hari. Akmaltu lakum dinakum seperti itu. Jadi al-yauma di situ sebagai dzaraf zaman. Seperti wasabbihu bukrotan wa asilan dan sabbihu bukrotan wa asilan, dan sucikanlah namanya Allah bukrotan pada pagi hari wa asiyan, dan pada sore hari itu bisa kita takdirkan fi bukrotin wa fi asiyin gitu. Kemudian wa dzarful makan. Berikutnya adalah dzaraf makan. Kita cuma bacakan sedikit-sedikit ya, karena kita hanya menggunakan matan. Ya, sekarang dzaraf makan kurang lebih juga sama. Wa dzarful makani huwa ismul makanil mansubu bitakdiri fi. Jadi saya ulangi, wal ismul makanil mansubu bitakdiri fi. Jadi dzaraf makan itu adalah isim, sama-sama isim, al makan. Cuman bedanya di sini kalau dzaraf makan itu mengandung keterangan tempat. Al mansub yang dinasobkan bitakdiri fi dengan takdir huruf fi juga. Nah, contohnya adalah nahwu amama wa khalfa wa qaddama wa waro'a wa fauqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hidha'a wa tilqa'a wa huna wa thamma wa ma asbaha dzalika. Ini contoh-contoh isim-isim yang bisa menjadi dzaraf makan. Dalam artian umumnya ketika isim-isim ini datang dalam kondisi fathah atau mansub, biasanya dia di-i'rab sebagai dzaraf makan. Jadi misalnya amama, jalastu amamakum. Jalastu fi'il fa'il, amama dzaraf makan, dan dia juga sebagai mudhof, kum domir mutasil dibina di atas sukun sebagai mudhof ilaih gitu. Nah, jadi kalau kita katakan jalastu amamakum itu bisa kita katakan jalastu fi amamikum. Harusnya gitu, jalastu fi amamikum. Nah, kemudian khalfa misalnya sholaitu khalfa maqami Ibrahim. Saya telah sholat di belakang makomnya Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim. Nah, sholaitu fi'il fa'il, maqama dzaraf makan mansub dan dia sebagai mudhof. Maqami sebagai mudhofun ilaih dan dia mudhof, Ibrahim mudhofun ilaih gitu. Jadi takdirnya sholaitu fi khalfi maqami Ibrahim. Jadi seperti itu. Begitu pula yang tersisa selanjutnya. Jadi i'rabnya dzaraf makan mansubun wa alamatun nasbihi fathah gitu. Wa huwa mudhof. Jadi kalau dzaraf makan kebanyakan dia sebagai mudhof. Dia juga sebagai mudhof seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang lain dengan kitab yang lain juga tentunya biidznillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.